Baik, salam sejahtera untuk kita semua. Sebuah harapan besar dari saya untuk semua teman-teman, sahabat-sahabat semua yang menonton video ini. Semoga dalam keadaan yang sehat, tidak hanya sebatas sehat secara medis, sehat fisik, tetapi juga sehat secara mental, dan terutama untuk bagi sahabat-sahabat semua pecinta intelektual, alangkah baiknya juga tetap menjaga kesehatan secara intelektual. Dan lewat video ini saya sedikit mau menjelaskan terkait dengan sosiologi politik dari buku Kekuasaan, Politik, dan Masyarakat, yang buku tersebut adalah merupakan salah satu buku yang memberikan pandangan atau perkenalan awal terhadap sosiologi politik volume 1. Dengan merujuk pada buku tersebut, ketika kita mendengar saja judulnya, yaitu politik, kekuasaan, dan juga masyarakat, merupakan elemen-elemen penting yang tentunya tidak akan terlepas dari salah satu cabang ilmu sosial, yaitu ilmu sosiologi, yang adalah merupakan ilmu yang mempelajari segala macam fenomena, mempelajari sejumlah seluk-beluk kejadian-kejadian sosial, peristiwa-peristiwa sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Dan ketiga elemen tersebut, yakni kekuasaan, politik, dan juga masyarakat, adalah elemen penting yang tidak saling terlepas antara satu dengan yang lainnya, tetapi memiliki hubungan, kesinambungan antara kekuasaan, politik, dan juga masyarakat. Kita tahu bersama ada sejumlah banyak pandangan berkaitan dengan politik, baik pandangan dari masyarakat awam maupun dari kaum akademisi yang membicarakan tentang politik. Ada sejumlah oknum, ada sejumlah masyarakat kita yang menganggap bahwasanya politik itu adalah sesuatu hal yang membawa musibah tersendiri dalam kehidupan masyarakat, atau yang biasa disebut sebagai politik itu adalah kotor, yang bersifat kotor. Tapi pada prinsipnya kita akan melihat pandangan politik dalam dua perspektif. Politik terbagi dalam dua perspektif. Yang pertama terkait dengan politik dalam arti yang luas dan juga dalam arti yang sempit. Dan kalau politik dari arti yang luas, maka tentunya pemikiran kita akan merujuk pada sesuatu penjelasan bahwasanya politik adalah berbicara tentang sesuatu yang berbau tentang kekuasaan. Namun kalau kita berkaca dari pandangan politik dalam arti yang sempit, artinya politik itu tidak hanya berbicara tentang kekuasaan, tetapi berbicara tentang merumuskan sebuah kebijakan dengan dalil untuk mensejahterakan kehidupan masyarakat. Apalagi di negara Indonesia merupakan salah satu negara yang menganut paham kesejahteraan rakyat, yang dimana kesejahteraan tersebut adalah sebuah kebijakan yang dibuat oleh para elit-elit politik atau bagi mereka yang duduk di bangku kekuasaan. Dan ketika kita berbicara tentang kekuasaan, tentunya kita akan berbicara tentang sebuah wewenang penuh yang dimiliki oleh sekelompok orang ataupun individu-individu dalam yang menduduki di bangku kekuasaan tersebut, yang bertugas untuk merancang dan juga mengambil keputusan tertinggi dalam merumuskan sebuah kebijakan. Dari buku tersebut yang berbicara tadi terkait dengan politik, kekuasaan, dan juga masyarakat, melihat sebuah kekuasaan itu dari 3 teori besar, yakni yang pertama teori pluralisme, yang mana pandangan teori tersebut terhadap sebuah kekuasaan menganggap bahwa terdapat kelompok-kelompok orang
atau partai-partai politik yang bermain di balik layar tersebut yang bertujuan untuk menguasai sebuah sistem pemerintahan. Kemudian dengan teori yang kedua, yakni teori kelas atau teori Marxis, yang mana teori tersebut melihat sebuah kekuasaan dalam suatu negara, yang mana para elit berlomba-lomba untuk menduduki sebuah kekuasaan dengan tujuan bukan untuk mensejahterakan rakyat, tetapi dengan tujuan untuk menguasai setiap sumber daya yang ada dalam sebuah negara, baik itu sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Dan menurut teori tersebut, menganggap bahwa sebuah kekuasaan itu adalah sebuah perilaku yang bertindak sewenang-wenangan baik dalam pembuatan kebijakan dengan tujuan untuk mensejahterakan orang yang ada dalam kekuasaan tersebut atau orang yang ada dalam lingkaran kekuasaan tersebut, bukan tujuan untuk mensejahterakan elemen yang dipimpinnya atau elemen yang dikuasainya, yakni apa yang disebut sebagai masyarakat. Jadi tidak heran jika dalam perspektif tersebut selalu memiliki kontroversi terhadap apa yang terjadi di lapangan. Kemudian teori yang terakhir dalam buku tersebut yang berkaitan dengan kekuasaan adalah teori elit atau marginal. Nah, teori elit ini adalah sebuah teori yang dikemukakan oleh salah satu tokoh sosiolog yang disebut sebagai Max Weber, yang mana menurut ahli tersebut menganggap bahwa sebuah organisasi dalam sebuah pemerintahan yang disebut sebagai birokrasi adalah merupakan orang-orang yang memiliki hak untuk mengatur setiap sistem pemerintahan yang di dalamnya, yang walaupun pada ujungnya kepala negara lah yang mengambil keputusan tertinggi terhadap setiap kebijakan yang dirumuskan oleh birokrasi tersebut. Tetapi yang pada idealnya dengan teori rasionalitas Max Weber, dia menganggap bahwa perlunya ada sebuah organisasi dalam masyarakat atau dalam sebuah struktur pemerintahan untuk mengatur masyarakat yang ada dalam sebuah sistem lingkaran kekuasaan tersebut. Karena itulah apa yang disebut sebagai dengan teori elit dalam bingkai kekuasaan. Dan ketika kita berbicara tentang kekuasaan, tentunya tidak akan terlepas dengan apa yang disebut dengan negara. Karena bagi orang-orang yang ingin menguasai sebuah daerah, menganggap bahwasanya negara adalah sebuah elemen yang paling penting, yang paling utama, yang dijadikan sebagai alat untuk menguasai banyak orang atau menguasai sekelompok orang atau menguasai masyarakat pada umumnya yang berstatus sebagai warga negara. Di dalam buku tersebut menjelaskan bahwasanya negara memiliki kedaulatan tertinggi dalam hal melindungi maupun mensejahterakan rakyat yang dipimpinnya, sehingga tidak heran jika setiap warga negara yang sudah memiliki identitas, maka dengan sendirinya identitas yang dimiliki negara tersebut terhadap orang yang bersangkutan, dengan secara tidak langsung negara itu telah menguasai orang yang telah menyerahkan identitasnya terhadap negara dengan dalil telah mempercayakan identitasnya untuk dijaga dalam struktur negara seperti itu. Dan tentunya dalam sebuah negara tersebut yang menguasai adalah elit-elit partai politik kalau kita berbicara dalam skala Indonesia. Dan kemudian ketika para elit-elit politik tidak menjalankan fungsinya, yakni memegang sebuah kekuasaan dalam sebuah negara, tidak menjalankan fungsinya untuk mensejahterakan rakyatnya atau menjalankan sesuatu kekuasaan di luar dari undang-undang yang telah dibuat, yang telah diatur dalam sebuah negara, maka timbullah sebuah apa yang disebut dengan gerakan sosial dalam sebuah masyarakat. Nah, dalam gerakan-gerakan sosial tersebut bisa saja dikategorikan dalam berbagai macam hal. Dalam gerakan-gerakan sosial tersebut
terjadi sejumlah kepentingan yang termuat di atasnya. Nah, gerakan sosial tersebut dibentuk atau terbentuk akibat dari tumbuhnya rasa ketidakpuasan terhadap para elit yang telah menguasai dalam sebuah negara, khususnya yang ada di Indonesia. Dan gerakan-gerakan tersebut tentunya memiliki visi yang sama, misi yang sama. Namun di dalam kita memahami dalam apa yang disebut dengan gerakan sosial, kita akan mengenal beberapa teori yang mau menjelaskan sebab muncul gerakan-gerakan sosial dalam sebuah masyarakat. Yakni kita perhatikan dalam teori yang pertama, yaitu teori pluralisme. Dalam teori tersebut agak sulit menjelaskan kenapa munculnya sebuah gerakan-gerakan sosial dalam sebuah masyarakat. Karena bagi kaum pluralisme beranggapan bahwasanya mengapa para demonstran ini harus mendemo atau melakukan sebuah aksi untuk menantang sebuah para elit politik yang pada dasarnya dalam sebuah bingkai negara yang demokratis dia bisa bergabung dalam lingkaran politik. Sehingga bagi kaum pluralisme beranggapan bahwa demonstrasi adalah sebuah tindakan yang dikategorikan sebagai tindakan kejahatan karena sudah melenceng dari paham yang dianut oleh sebuah negara, yakni negara demokrasi. Dan teori yang kedua adalah teori elit. Nah, di dalam teori elit mereka beranggapan bahwa sebuah gerakan yang disebut gerakan massa atau gerakan sosial dilakukan atas dasar bukan hanya dilakukan secara murni, yaitu unjuk rasa terhadap ketidakpuasan atas sebuah kebijakan yang dijalankan oleh sistem pemerintahan. Tetapi menurut teori elit menganggap bahwa gerakan-gerakan ini diakibatkan ada unsur lain, ada kepentingan lain yang dimanfaatkan untuk menjatuhkan sebuah rezim kekuasaan. Dan teori yang terakhir terkait dengan gerakan sosial adalah teori kelas. Dalam teori kelas dia menjelaskan dampak dari timbulnya sebuah gerakan sosial itu diakibatkan karena terjadi sebuah pemerasan sumber daya yang dilakukan oleh para penguasa terhadap rakyat yang dipimpinnya. Karena itu timbullah sebuah ketidakpuasan dan terjadilah sebuah pemberontakan atau perlawanan terhadap elit-elit politik untuk menjatuhkan rezim tersebut. Maka diperlukan sebuah gerakan yang tentunya memiliki anggota yang tidak dalam skala yang kecil tetapi memerlukan skala yang besar, seperti yang kalau kita berefleksi kepada tahun 1998 yang mana sebuah aksi massa gerakan sosial dilakukan oleh mahasiswa dalam proses menjatuhkan rezim Orba atau disebut dengan rezim Soeharto pada saat itu. Dan menurut proses politik dari McAdam, dia memberikan sebuah model bagaimana agar sebuah gerakan sosial atau gerakan pemberontakan itu berjalan dengan sukses dikategori dalam 3 hal yang diperlukan. Yakni yang pertama, adanya sebuah kesiapan dalam sebuah organisasi aksi massa yang tidak hanya dipersiapkan dalam jumlah kuantitas dari segi jumlah orang, tetapi yang diperlukan adalah mempersiapkan kualitas dari gerakan tersebut. Jangan sampai gerakan tersebut kurang persiapan sehingga menimbulkan pemikiran publik, mengeluarkan argumentasi publik bahwasanya gerakan tersebut ditunggangi oleh kepentingan yang lain. Yang kemudian yang harus dipersiapkan adalah adanya sebuah peluang di dalam menjalankan sebuah aksi. Artinya peluang tersebut mesti ada, bahwasanya peluang tersebut harus memiliki sebuah kepastian bahwasanya gerakan tersebut akan memberikan sebuah efek, memberikan sebuah perubahan. Ketika gerakan tersebut sudah berjalan, tentunya perubahan-perubahan tersebut merujuk pada sesuatu yang bersifat positif. Dan yang terakhir adalah model adanya harus memiliki sebuah persiapan
ya mohon maaf, yang terakhir itu adalah evaluasi. Dalam evaluasi mestinya ada sebuah evaluasi dalam sebuah gerakan difungsikan untuk merenungkan kembali, menilai kembali setiap materi, setiap tujuan yang akan dilakukan dalam sebuah aksi tersebut, agar gerakan-gerakan tersebut betul-betul mengenai sasaran terhadap sesuatu poin-poin yang dituntut, mempersiapkan setiap poin-poin tuntutan dengan tujuan poin-poin tuntutan tersebut tidak hanya untuk kepentingan orang yang melakukan aksi, tetapi poin-poin tuntutan tersebut merujuk pada sebuah kepentingan yang bersifatnya universal atau kepentingan publik begitu. Dan terlepas dengan teori elit, teori pluralisme, teori kapital atau teori kelas, terdapat juga teori pilihan rasional. Dan di dalam teori pilihan rasional ini, dia menjelaskan bahwasanya setiap anggota yang mau terlibat dalam sebuah aksi harus punya semacam timbal balik yang dirasakan. Artinya ada dampak yang didapatkan ketika melakukan aksi tersebut, ada sebuah imbalan. Tetapi dalam perspektif pilihan rasional tidak menjelaskan bahwasanya imbalan tersebut hanya bersifat secara nominal ekonomi, tetapi juga bersifat adanya sebuah imbalan, yakni gerakan tersebut pasti sukses. Nah, sukses itulah yang menjadi imbalan dari orang tersebut untuk melakukan aksi. Selain dari penjelasan tersebut, teori pilihan rasional juga mau menjelaskan bahwasanya gerakan-gerakan sosial, ketika dia mau terlibat dalam sebuah gerakan sosial, dia harus mempertimbangkan banyak hal. Tidak hanya ikut serta dalam tanda kutip ikut ramai dan sebagainya, tetapi betul-betul memaknai setiap poin-poin tuntutan sehingga poin-poin itu memiliki sesuatu hal yang memberikan sebuah perubahan dalam kehidupan tatanan sosial. Dan terlepas dari teori-teori yang sudah disebutkan, terdapat juga teori postmodern. Nah, di dalam teori postmodern ini menjelaskan bagaimana saat ini gerakan-gerakan sosial itu sudah minim terjadi di tengah-tengah masyarakat, diakibatkan gerakan-gerakan tersebut tidak lagi mengundang atau membuka peluang untuk adanya sebuah aksi massa, tetapi penyelesaian sebuah permasalahan yang ada di suatu daerah, baik itu permasalahan secara politik dan juga permasalahan antara golongan, diselesaikan dengan sistem negosiasi, sistem lobby, yakni dalam bahasa sehari-harinya adalah berbicara negosiasi antara saudara, seperti itu. Sehingga dengan negosiasi tersebut mengharapkan sebuah solusi untuk memecahkan setiap persoalan yang ada, sehingga memberikan sebuah perubahan yang baik dalam kehidupan masyarakat. Nah, dalam buku tersebut juga menjelaskan bahwasanya di dalam masyarakat terdapat sebuah gerakan-gerakan baru, yakni gerakan pertumbuhan cerdas yang merupakan bagian dari gerakan sosial baru, yang mana dalam gerakan-gerakan tersebut menentang kebijakan pemerintah yang ingin menanam modal atau mengadakan sebuah tambang dalam sebuah daerah yang bertujuan atau memberikan dampak negatif terhadap kesehatan lingkungan. Jadi bahwasanya dalam gerakan cerdas tumbuh tersebut mau menjelaskan bahwasanya lebih pada gerakan yang mencintai alam, seperti itu. Nah, di dalam buku tersebut terdapat bab terakhir, yaitu bab globalisasi. Dan tentunya kita semua tidak lagi gagap dalam menanggapi atau mendefinisikan apa yang disebut sebagai globalisasi. Dan di dalam buku tersebut menjelaskan bahwasanya globalisasi adalah berbicara terkait dengan politik, berbicara tentang kekuasaan, berbicara tentang kehidupan sosial, berbicara tentang jaringan internet dan sebagainya yang berbasis pada sebuah kemodernitas. Dan di dalam globalisasi tersebut tidak hanya yang berperan adalah mereka-mereka yang berada pada kelas masyarakat
yang berada pada kelas rendah, tetapi juga dikonsumsi oleh seluruh masyarakat yang berada pada semua kelas. Namun yang uniknya dalam globalisasi tersebut menjelaskan bahwasanya dalam sebuah negara atau dalam sebuah peradaban terdapat segelintir orang, terhadap sekelompok orang yang dalam pengertian adalah mereka yang penganut-penganut kapitalis yang mengendalikan setiap sistem dalam setiap kebijakan globalisasi yang bersifat global. Kemudian ketika strategi yang dipakai oleh para elit-elit pemegang kekuasaan tersebut adalah menciptakan sebuah ketergantungan di dalam sebuah masyarakat. Ketika masyarakat itu sudah bergantung terhadap perkembangan globalisasi karena sudah dikonsumsikan oleh semua publik, sehingga menimbulkan sebuah ketergantungan yang membuat masyarakat itu sudah agak susah untuk terlepas dari pengaruh kapitalisme dalam sebuah kehidupan masyarakat. Dan singkatnya, dari seluruh isi buku tersebut ingin menjelaskan kepada kita bahwasanya kita sebagai masyarakat, elemen masyarakat adalah sebuah elemen yang bertugas, yang memiliki tugas yang sangat mulia, yaitu menguasai jalan sebuah pemerintahan yang menguasai dalam sebuah daerah. Bila mana kita alergi terhadap sebuah pembicaraan yang berkaitan dengan politik, maka dengan sendirinya kita akan terus dibodohi dan dibodohi terus oleh para elit politik yang memegang kekuasaan, dan pada akhirnya kesejahteraan itu hanya sebatas ilusi yang hanya tercantum dalam sebuah kebijakan dan tidak ada dalam sebuah implementasi dalam kehidupan bermasyarakat. Mungkin itu dari saya sedikit penjelasan terkait dengan isi buku Kekuasaan, Politik dan juga Masyarakat edisi pertama. Terima kasih.